pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 10 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,28% ke level 7.070,08 pada Rabu. IHSG berfluktuasi pada rentan harian 7.037,31 hingga 7.073,55 sepanjang perdagangan. Penguatan IHSG didukung oleh sektor teknologi yang menguat 1,7% dan juga sektor properti dengan kenaikan 0,79%. Kapitalisasi pasar tercatat senilai 9.484,76 dan volume saham yang diperdagangkan mencapai 27,74 miliar lembar saham. Emiten Bank Grup Jarum PT Sentral Asia menjadi yang paling banyak diperdagangkan yakni 600,92 miliar rupiah. Dan harga sahamnya naik 1,43%. Selain itu terdapat PT Telkom Indonesia yang ditransaksikan sebanyak 458,51 miliar rupiah dan saham Telkom melemah 0,71%. Saham PT Bank Rakyat Indonesia juga banyak diperdagangkan yang nilainya tercatat 438,91 miliar rupiah dan saham BBRI terlihat menghijau sebesar 0,65%. Pada Rabu, indeks utama bursa saham Asia cenderung berada di zona merah. Kabar dari Global datang dari China yang merilis data inflasi tahunan yang turun 2,1% secara tahunan pada Oktober dan dari 2,8% pada bulan sebelumnya. Angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan konsensus pasar yang sebesar 2,4%. Inflasi Oktober ini adalah angka terendah sejak bulan Mei. Kemudian dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis pertumbuhan penjualan eceran tercatat tetap kuat pada September 2022. Hal ini dapat tercermin dari IPR September 2022 yang sebesar 198,1 atau tumbuh 4,56%. Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada Oktober juga tetap kuat. Hal ini terlihat dari indeks penjualan real Oktober yang diperkirakan sebesar 204,3 atau tumbuh positif sebesar 4,51%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Pergerakan indeks saham gabungan akan terpengaruh data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis. Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup menguat 0,28%. Investor dan pelaku pasar menanti laporan inflasi Amerika Serikat dan pemilu midterm di negara bagian Amerika Serikat, ujar analis Pilar Mas Investindo Desi Israhyanti. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan pun mengatakan spekulasi Partai Republik akan memperoleh suara mayoritas dalam pemilu setelah DPR dan Senat Amerika Serikat mendorong penguatan harga saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga. Ada juga ekspektasi belanja pemerintah Amerika Serikat yang berkurang jika Partai Republik menang. Hal ini ekspektasi akselerasi penurunan inflasi di Amerika Serikat, sehingga The Fed diharapkan dapat memperlambat laju kenaikan bunga. Dari data ekonomi, inflasi Amerika Serikat diperkirakan turun ke 8% di Oktober dari 8,2% di September. Secara teknikal, Valdi mengatakan IHSG bertahan di atas pivot 7.050 setelah bergerak fluktuatif pada perdagangan Rabu. Sejalan dengan pergerakan tersebut, indikator stokastik dan RSI bertahan pada kisaran pivot 50%. Valdi memperkirakan IHSG berpotensi menguji level resisten di 7.100, sedangkan support IHSG diperkirakan pada level 7.000. Proyeksi Desi IHSG akan bergerak dengan support di 7.003 dan resisten pada level 7.100. Adapun beberapa saham yang menurut Valdi menarik dicermati pada Kamis, antara lain saham Buka, Agro, BSDE, MAPI, BBNI, Akra, MNCM, dan CTRA. Sementara Desi merekomendasikan saham BBNI dan juga SCMA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau mengalami penurunan pada perdagangan Rabu di tengah kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Meskipun melemah, harga emas berhasil bertengger di level psikologis 1.700 US dollar per troy ounce. Ini merupakan angka tertingginya sejak 7 Oktober lalu.
Sementara fokus pasar tetap pada data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis malam. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange turun 1,9 US dollar menjadi 1.714,1 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga melemah 1,17 US dollar ke level 1.711,35 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,1% menjadi 109,655. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp961.000, naik Rp11.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp861.000 per gram, di mana nilai tersebut melonjak Rp15.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas, yang kedua ada harga minyak mentah dunia melanjutkan pelemahan pada perdagangan Rabu petang. Kenaikan stok minyak Amerika Serikat serta adanya kekhawatiran prospek permintaan dari China akibat kasus COVID-19 yang kian memburuk menjadi faktor utama pemberat harga komoditas tersebut. Pada perdagangan Rabu, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 terkoreksi 0,29% menjadi 88,65 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari juga menurun 0,22% ke level 95,15 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Berdasarkan data American Petroleum Institute, stok minyak Amerika Serikat naik 5,6 juta barel per 4 November 2022. Kenaikan stok tersebut menimbulkan kekhawatiran akan pasar jika tidak diiringi dengan naiknya permintaan, maka dapat membebani harga lebih dalam. Sementara itu, kasus COVID-19 di Guangzhou dan kota-kota Cina lainnya telah melonjak, dengan pusat manufaktur global menjadi pusat penyebaran wabah COVID terbaru di negara tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan memukul permintaan bahan bakar minyak, mengingat Cina merupakan salah satu konsumen utama dunia. Adapun dari sisi pasokan, pasar masih khawatir akan pasokan akibat larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah, Rusia dan OPEC yang berencana untuk memangkas produksinya. Berita penutup kita pada pagi hari ini, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama 3 hari terakhir diperkirakan masih akan berlanjut pada hari ini. Rilis data ekonomi domestik menjadi penopangnya. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi lanjut menguat karena serentetan rilis data ekonomi domestik yang menunjukkan hasil solid pada pekan ini. Sebut saja misalnya ekonomi Indonesia kuartal ketiga yang tumbuh 5,72% secara tahunan dan indeks penjualan real yang naik 4,5% secara tahunan. Dari eksternal, investor masih akan menantikan data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis. Tingkat inflasi Amerika Serikat ini diperkirakan sedikit menurun sehingga pasar mengharapkan The Fed akan lebih dovish. Serupa, ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menambahkan sentimen positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi katalis yang cukup kuat bagi rupiah. Terlebih lagi cadangan devisa juga masih memadai. Reni memproyeksikan rupiah hari ini akan menguat ke 15.620 hingga 15.698 rupiah per dolar Amerika Serikat. Prediksi Lukman, rupiah berada di rentan 15.550 hingga 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Iga Dias Ratnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.